Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niawati Umama, NIM 151421151, kelas 4F PGSD. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai RPP yang telah saya buat dengan dosen pengampu yaitu Ibu Vidyawati Munaarfa MPD. Nah, pada bagian pertama itu terdapat identitas yang berisi nama sekolah. Saya mengambil di SDN 10 Batu Daa, kelas semester itu kelas 4 dan semester 1. Tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Selanjutnya yaitu kompetensi inti yang mana terdapat 4 aspek. Yang pertama, aspek spiritual, yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Aspek sosial, yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kemudian ada aspek pengetahuan, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat ada aspek keterampilan, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator. Di sini terdapat 3 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.1 mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual itu terdapat dalam C1. Indikatornya 3.1.1 menemukanali gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks pawai budaya itu terdapat dalam C1. Selanjutnya, indikator 3.1.2 menghubungkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf yang diperoleh dari teks itu terdapat dalam C2. Selanjutnya, kompetensi dasar bagian keterampilan 4.1 menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan dalam kerangka tulisan itu terdapat dalam P1. 4.1.1 mengumpulkan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks itu terdapat dalam P1. 4.1.2 yaitu menjelaskan keterhubungan antar gagasan berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks itu terdapat dalam P4. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator dalam mata pelajaran IPA. Aspek pengetahuan 3.6 yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran terdapat dalam C3. Indikatornya 3.6.1 membaca teks atau materi tentang bunyi itu terdapat dalam C1. 3.6.2 mengklasifikasikan bunyi berdasarkan sifat dan cara menghasilkan bunyi terdapat dalam C3. Kemudian kompetensi dasar dan indikator dalam aspek keterampilan yaitu 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi itu terdapat dalam P2. Indikatornya 4.6.1 membuat laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi itu terdapat dalam P2. 4.6.2 itu menjelaskan laporan hasil pengamatan atau percobaan cara menghasilkan bunyi itu terdapat dalam P4. Selanjutnya kompetensi dasar dan indikator pada mata pelajaran IPS. Aspek pengetahuannya 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia
serta hubungannya dengan karakteristik ruang itu terdapat dalam C1. Indikatornya 3.2.1 menjelaskan keragaman budaya, etnis, dan agama sendiri ataupun di sekitarmu di depan kelas sebagai identitas bangsa Indonesia itu terdapat dalam C1. 3.2.2 merangkum keberagaman sosial, ekonomi, budaya, dan agama di sekitarmu sebagai identitas bangsa Indonesia itu terdapat dalam C5. Kemudian dalam aspek keterampilan 4.2 menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Itu terdapat dalam P4. Selanjutnya indikatornya 4.2.1 mengumpulkan informasi secara lisan maupun tulisan keragaman budaya, etnis dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia itu terdapat dalam P1. 4.2.2 yaitu membuat media pembelajaran mengenai keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan agama berdasarkan informasi yang didapatkan itu terdapat dalam P2. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Di sini terdapat 4 tujuan pembelajaran yang terdiri dari A, B, C, D. A merupakan audiens atau siswa. Kemudian B, behavior yaitu tingkah laku atau aktivitas seperti mengamati itu terdapat dalam tujuan pada nomor 2. Dengan melakukan pengamatan atau percobaan, siswa dapat mengklasifikasikan bunyi berdasarkan sifat dan cara menghasilkan bunyi. Selanjutnya C atau condition itu atau keadaan, bagaimana siswa mampu menjelaskan itu terdapat dalam tujuan nomor 3. Siswa mampu menjelaskan keragaman sosial, ekonomi, budaya, dan agama yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yang keempat yaitu degree atau kriteria atau yang dapat dilakukan oleh siswa setelah melalui suatu rangkaian proses pembelajaran itu terdapat dalam tujuan nomor 4 dengan mengumpulkan informasi secara lisan maupun tulisan. Siswa mampu membuat media pembelajaran tentang keragaman sosial, ekonomi, budaya, dan agama berdasarkan informasi yang telah didapatkan. Berikutnya yaitu materi. Di sini yang pertama ada buku siswa kelas 4 tema 1. Yang kedua ada sifat-sifat dan cara menghasilkan bunyi. Dan yang ketiga keragaman budaya Indonesia. Setelah materi itu terdapat pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Pendekatan saya menggunakan pendekatan saintifik, yaitu merupakan pendekatan di mana siswa dapat memuat pengalaman belajar dalam bentuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi. Metode, di sini saya menggunakan metode ceramah, yaitu menjelaskan materi. Tanya jawab, siswa melakukan tanya jawab dengan guru. Kemudian ada diskusi serta penugasan. Yang ketiga yaitu model, saya menggunakan model konseptual, yaitu membantu siswa memahami materi dan mengkaitkannya dengan kehidupan siswa sehari-hari. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Di sini terdapat pendahuluan, inti, serta penutup. Pendahuluan yang pertama yaitu kelas dibuka dengan mengucapkan salam dan menanyakan kabar. Yang kedua dilanjutkan dengan memimpin doa oleh seorang murid dan mengecek kehadiran siswa. Yang ketiga, sebelum belajar, guru membacakan kompetensi dasar materi pembelajaran. Kemudian kegiatan inti yang pertama, guru membuka kegiatan belajar dengan menjelaskan tema indahnya kebersamaan. Yang kedua, guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui pengetahuan awal siswa untuk memancing rasa ingin tahu siswa terhadap topik pembelajaran seperti apa itu kebersamaan, apa yang kalian lakukan agar kebersamaan itu tetap ada.
Yang ketiga, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari siswa berdasarkan bahan ajar yang telah dibuat. Yang keempat, guru meminta siswa untuk membaca buku tema 4 mengenai pawai budaya dan meminta siswa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Yang kelima, guru menunjukkan serta menjelaskan penggunaan media pembelajaran yang telah dibuat kepada siswa dan meminta siswa untuk mengamati. Yang keenam, guru menunjuk salah satu siswa untuk bermain menggunakan media pembelajaran yang telah dibuat. Yang ketujuh, guru meminta siswa untuk menjelaskan keragaman sosial, ekonomi, budaya, dan agama yang diketahui siswa. Yang kedelapan, siswa diminta untuk dapat berdiskusi bersama agar mendapatkan informasi mengenai keragaman sosial dan budaya di sekitar mereka. Yang kesembilan, siswa diminta membuat media pembelajaran berdasarkan informasi yang didapatkan. Kemudian penutup yang pertama, siswa diberikan kesempatan berbicara atau bertanya untuk menambah informasi. Yang kedua, guru menyimpulkan materi hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan serta memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat dalam belajar. Setelah langkah-langkah pembelajaran, terdapat sumber dan media. Di sini yang pertama ada buku pedoman guru kelas 4 tema 1 Indahnya Kebersamaan, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Yang kedua, yaitu menggunakan media pembelajaran gambar alat musik, gambar pakaian adat, rumah adat, serta agama. Selanjutnya ada penilaian, yaitu penilaian sikap. Teknik penilaiannya yaitu teknik non-tes. Jenis penilaiannya itu pengamatan. Kemudian menggunakan instrumen penilaian, yaitu lembar pengamatan. Aspek yang dinilai yaitu tanggung jawab, toleransi, dan disiplin. Selanjutnya penilaian pengetahuan. Teknik penilaiannya yaitu teknik tes. Jenis penilaiannya yaitu tertulis. Bentuk penilaiannya yaitu pilihan ganda dan uraian. Instrumen penilaiannya itu lembar soal. Selanjutnya yaitu penilaian keterampilan. Yang pertama, teknik penilaiannya yaitu menggunakan teknik non-tes. Jenis penilaiannya yaitu unjuk kerja. Instrumen penilaiannya yaitu lembar pengamatan. Yang dinilai dalam keterampilan tersebut yaitu cakupan dalam materi, sistematis, dan kebenaran materi. Berikut cara penggunaan media. Di sini terdapat kotak pencocokan. Bagaimana cara menghasilkan bunyi, yaitu dengan cara digesek, dipukul, ditiup, dipetik, atau digoyang. Kemudian ada sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi merupakan perpaduan, bunyi mengalami pelenturan atau difraksi, bunyi dapat dipantulkan, atau bunyi dapat memerlukan medium. Kemudian ada pencocokan pakaian adat, rumah adat di Indonesia. Di sini ada di Sulawesi, di Jawa, di Kalimantan, atau di Sumatera. Di sebelahnya terdapat kotak pertanyaan, jawaban, serta agama yang ada di Indonesia. Nah, pertama, guru menunjuk siswa untuk memilih pertanyaan yang sudah tersedia dalam kotak pertanyaan tersebut. Setelah siswa memilih, siswa diminta untuk menemukan jawabannya yang terdapat dalam kotak jawaban tersebut. Kemudian mencocokkan jawaban tersebut ke dalam kotak pencocokan yang ada. Misalkan siswa mengambil salah satu pertanyaan, kemudian mendapatkan pertanyaan rumah dan pakaian adat yang ada di Sulawesi. Kemudian siswa memilih jawaban
yang terdapat pada kotak jawaban tersebut. Misalkan pakaian adat dari Sulawesi. Pakaian adat serta rumah adat yang ada di Sulawesi. Nah, misalkan siswa memilih yang ini, serta yang rumah adatnya yang ini. Siswa memilih pakaian adat serta rumah adat Sulawesi yang ini. Kemudian siswa mencocokkannya di kotak pakaian adat rumah adat yang ada di Sulawesi. Nah, kemudian guru melihat apakah jawaban yang ditentukan oleh siswa itu sudah benar atau tidak. Itu terdapat di belakang gambar. Untuk pakaian adatnya, ini merupakan pakaian adat Biliu yang terdapat di Sulawesi. Kemudian untuk rumah adatnya, itu merupakan rumah Betang Muara Mea yang terdapat di Kalimantan. Nah, jika siswa salah menjawab, maka di sini terdapat konsekuensi yang akan didapatkan. Misalkan di sini disuruh menunjuk teman. Nah, temannya tersebut maju kemudian memilih pertanyaan, atau temannya tersebut ikut mencari yang mana rumah adat yang ada di Sulawesi. Nah, sekian dari saya bagaimana pembuatan RPP juga penggunaan media pembelajaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.